Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, untuk pagi hari ini materi kita adalah tentang aswaja anadiyah. Sering saya sampaikan tentang materi aswaja yang berkaitan dengan pokok dasar. Jadi kajian kita pada pagi hari ini yaitu tadi tentang yang pertama itu bagaimana kita beraswaja yang baik. Karena kita mempelajari aswaja itu adalah mempunyai 3 konsep penting dalam kehidupan kita. Ya, insya Allah materi itu adalah kita jadikan sebagai satu landasan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama menyangkut masalah akidah. Saya akan tanya yang ringan-ringan. Anak-anak ini akidahnya itu mengikuti akidahnya siapa? Coba kemarin itu sudah saya sampaikan, kira-kira masih ingat enggak? Saya tanya. Akidah kita itu mengikuti akidahnya siapa? Tolong dijawab dengan benar. Yang pertama adalah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kenapa harus Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi? Karena kedua tokoh ini adalah menjadikan landasan dasar antara dalil nakli dan dalil akli itu menjadi seimbang. Yang pertama adalah landasannya Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga adalah ijma dan qiyas. Jadi 4 komponen ini adalah menjadi poin pokok yang menjadi panutan kita dalam hal tentang akidah. Jadi orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadhiyah ini seperti kita sekalian ini menggabungkan antara dalil akli dan dalil akli. Kita enggak boleh sebagai seorang manusia itu hanya mengandalkan dalil akal saja. Akal itu, kalau akal sampean itu nanti cenderung kepada pemikiran-pemikiran yang sekuler, pemikiran Mu'tazilah, pemikiran Jabariyah. Jadi sampean ini enggak boleh wis pokoknya gak ada usaha. Yang penting aku ngene kok ora pinter-pinter dhewe, enggak bisa. Kita itu ada namanya ranah ikhtiar. Manusia itu harus di samping belajar itu sebagai bentuk ikhtiar. Perlu diperjuangkan kan? Jadi pinter itu perlu diperjuangkan. Bener enggak kira-kira? Terus untuk apa sampean ke sekolah kalau tidak untuk memperjuangkan kepinteran sampean? Menyongsong masa depan sampean, untuk bagaimana kita itu hidup di masa akan datang itu intinya adalah menjadi orang yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Makanya hadis Rasulullah itu pun juga pesan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man arada ma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen hidup dunia harus tahu tentang ilmu. Ilmu nih dunia itu gimana? Gitu loh. Ilmu akhirat harus kita pelajari. Ya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Allah berfirman seperti itu. Carilah rumah akhirat wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan sampai kamu itu melupakan kehidupan dunia. Ada keseimbangan antara kehidupan ukhrawi dan duniawi. Kepengen jadi apa? Jadi dokter, ya harus menyongsong mulai sekarang itu bagaimana sampean itu harus belajar tentang ilmu biologi. Bagaimana sampean itu besok kepengen jadi guru, maka sampean harus belajar tentang ilmu keguruan. Begitu. Oh iya, aku naik kuliah mengambil jurusan IPA, guru biologi. Mengambil jurusan bahasa Inggris jadi guru bahasa Inggris. Mengambil jurusan matematika menjadi guru matematika. Intinya adalah keseimbangan itu penting. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini dasarnya yang menjadi kajian kita. Kita mengikuti siapa tadi? Ya lali maneh.
Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi sampai nggak boleh lupa. Makanya ini menjadi penting. Mengapa sampai harus beraswaja dalam belajar tentang akidah. Akidah itu penting. Akidah itu keyakinan. Akidah adalah teologi. Sampai harus bertauhid. Tauhid sampai siapa? Rukun iman kita itu berapa? 6. Al-imanu antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa rusulihi. Terus apa? Wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. 6 komponen, 6 rukun iman harus kita pelajari. Itu penting ya. Kemudian dalam hal lain, Aswaja itu mengajarkan nilai-nilai fikih. Kita mengikuti fikih, mengikuti salah satu mazhab umat. Mayoritas umat Islam di Indonesia itu adalah mengikuti mazhabnya siapa? Imam Syafi'i. Tak contoh yang paling gampang. Sering saya terangkan, sering saya sampaikan. Ini kebetulan saya nyampaikan kepada anak-anak kelas 10. Ya, kelas 10 SMA ini. Bagaimana kita harus mengikuti Syafi'i dalam bab wudu. Ketika anak-anak perempuan, saya contohkan aja Alin ini mari wudu, kemudian tangannya itu tersentuh, gak pakai satir, sama laki-laki yang bukan muhrim, sama laki-laki yang bukan saudara kandung atau adik kandung atau kakak kandung atau paman. Maka apa yang terjadi? Membatalkan wudu atau tidak? Kenapa? Karena tidak pakai satir atau aling. Bener ya? Itu pendapatnya siapa? Imam. Maka harus tahu. Oh iya, ternyata Imam Syafi'i itu dalam kaulnya, dalam pendapatnya itu sangat al-ihtiyat. Al-ihtiyat itu adalah hati. Ya, makanya PN ini harus mengikuti mazhab Syafi'i. Termasuk Imam Syafi'i ini senang tahlil, senang istighosa, senang manaqib dan lain sebagainya. Senang enggak jangan tahlilan? Senang enggak istighosa? Senang enggak membaca burdah? Sejarahnya Nabi di Ba'iyah. Ya, pernah baca? Salah satu syairnya bagaimana? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Coba dibaca bareng-bareng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Itu yang diajarkan kepada kita. Tapi ada orang-orang selain kita itu, selain Aswaja, selain NU yang tidak senang ziarah kubur, ya gak senang manaqib, gak senang burda, gak senang berjanji, gak senang istighosa, gak senang ziarah kubur, ya gak senang. Mereka menganggap ziarah kubur itu tersesat, haram. Siapa itu mereka? Yaitu orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi adalah orang-orang yang pernah mengincar makam Rasulullah. Mau diapain? Dibom? Ini kelakuannya Wahabi seperti itu. Sekarang moga-moga aja di Arab ini Wahabi lenyap. Sebab kemarin itu raja ini mau ganti. Rajanya siapa? Nah, rajanya siapa ini? Ya, rajanya Salman. Sekarang mau diganti dengan Raja Muhammad bin Salman, anaknya putra mahkota. Ini punya pendapat yang moderat. Termasuk salah satunya adalah Wahabi harus dilenyapkan dari kota
Arab dari kota Mekah. Ini pendawa api ini tidak diperbolehkan di sana. Anak-anak sekalian, ziarah kubur itu adalah mengingat apa? Kematian. Fa innahu yudzakirul maut. Orang yang mau ziarah kubur itu akan mengingat sebuah kematian. Maka hidupnya akan lebih hati. Makanya kamu sebagai umat Nabi Muhammad sekaligus yang mengikuti paham aswaja, mazhab kita dalam bidang akidah jelas mengikuti mazhabnya Abu Mansur dan Abu Hasan Abu Mansur al-Maturidi dan Abu Hasan al-Asy'ari. Dalam bidang fikih kita mengikuti salah satu mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Dalam kajian tasawuf berakhlak, makanya akhlak itu penting. Kan karena akhlak gak penting, salah. Akhlak itu adalah salah satu kata kunci Rasulullah Muhammad SAW dalam rangka berjuang di kota Mekah. Apa yang dikedepankan pada waktu itu? Innama bu'itsu liutammima makarimal. Aku diutus oleh Allah ke Mekah bumi itu karena ingin mengatur moralitas manusia. Coba bayangkan pada waktu itu banyak orang-orang minuman keras, banyak orang-orang jahiliyah. Perempuan itu dikubur hidup-hidupan. Kenapa? Karena wanita itu hanya katanya orang jahiliyah sebagai penguasa laki-laki saja, tidak dia diajak perang. Ini alasan mereka mengubur wanita hidup-hidupan. Yang kedua, banyak hanya wanita yang diberangus. Coba sampai pernah nggak membaca ayat ini dalam Al-Quran? Walid zakari mislu hadzil sayyain. Apa artinya ini? Itu tentang hak waris. Wanita tidak dikasih kesempatan untuk membela diri. Itu zaman jahiliyah. Wong wedok wis pokoke boleh warisan. Tetapi oleh salah satu orang pada waktu itu hidup, kemudian dia itu lapor kepada Rasulullah. Akhirnya setelah lapor, ya Rasulullah, saya ini didolimi oleh orang-orang jahiliyah. Bagaimana ini wanita kok nggak dapat waris? Akhirnya Allah menjawab dalam Al-Quran, Walid zakari mislu hadil saya. Maka wanita itu bagiannya setengah, nek lanang itu satu. Artinya adil. Kenapa kok itu seperti itu, Pak? Karena wanita itu diingoni bojo lanang, sementara wong lanang ngingoni bojo wedok. Bener tak kayak gitu? Wanita kan bojone lanang kan? Bener ya? Laki-laki bojone wedok kan? Nah, kewajibannya wong lanang itu mencari nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan apa? Hei. Ayo, buri rame. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah menguasai perempuan, menjadi pemimpin perempuan. Makanya di sini itu enggak, dalil itu adil. Allah mengatur adil. Nek wong lanang iku siji, wedok separuh. Terserah itu nek ana wong Jawa iku diatur cara adat iku urusane mereka. Yang penting ikhlas. Masih ku ikhlas. Saya pendem Mas sampean kok siji, aku kok separuh. Ya Dik, karena kamu perempuan. Kamu dingoni bojomu. Nah nek masih ngingoni bojo itu sejane wis adil menit. Tapi bagi orang Jawa biasanya itu enggak. Tahu apa istilahnya? Ya itu asalkan ikhlasnya, asalkan Mas Militer. Itu contohnya dengan Quran. Lah dulu wanita enggak dapat sama sekali ketika zaman jahiliyah. Inilah yang harus diberangus dan diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya wanita itu punya hak yang sama. Berarti ya bisa sekolah, bisa belajar, ya oleh hak waris, gitulah. Berarti sampean itu diperjuangkan siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja terakhir ya. Ilmu akhlak tadi saya katakan penting. Mazhab kita adalah mengikuti mazhabnya siapa dalam bidang akhlak? Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Terima kasih anak-anak atas segala perhatian. Tepat waktunya jam 9 waktu saya habis. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini Rabu tanggal 10 ya Agustus tahun 2022. Semoga tahun 2022 semoga kita
selalu sehat walafiat, selalu bisa belajar dengan baik, selalu anak-anak ini tahan bantingan, ya, kan menjadi santri yang bagaimana? Tahan bantingan, ojo gampang cek, ojo nangis, diri nangisan, diri lapor ibu, lapor bapak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Allah maaf bila kamu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua. Silakan dada nggak apa-apa. Silakan dada. Terima kasih ya. Wassalam.